mematikan kita sebelumnya. Jadi itu yang kita baca Pak Bu ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kita merenungi doa yang kita baca ini, itu sudah cukup sebenarnya kita meyakini, dan cukup sebenarnya ataupun tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Kan dibangunkan saja Pak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bangun ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang susah tidur, Pak. Kadang-kadang harus butuh obat tidur untuk tidur. Kadang kita ini tanpa niat tidur sudah tertidur, Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang berharga sekali. Ya, kalau kita bisa mungkin main-main ke dokter Utomo itu banyak orang-orang yang antri untuk karena susah tidur saja, Pak. Ini hanya masalah bab kita anggap sepele tidur saja. Tapi banyak orang yang mau mengeluarkan biaya dana yang besar hanya untuk demi menikmati tidur walaupun hanya sesaat. Ini, tapi kita alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk tidur. Dari mudahnya tidur kadang-kadang lupa, susah untuk bangun qiyamul lail, susah untuk bangun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat untuk tidur saja sudah Allah berikan, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat itu semua bisa kita syukuri dengan menggunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi ketaatan. Harapan kita dan minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, man asya ala syai' mata ala syai', man mata ala syai' bu'itsa ala syai'. Orang yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan dimatikan dengan kebiasaannya. Kalau orang yang itu mati dengan satu kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan dalam kebiasaannya. Maka kita tidak bisa tahu. Kadang-kadang kita sering mendapatkan informasi atau berita, ada bapak-bapak ataupun seorang imam sholat kemudian tidak bangun lagi, Pak. Karena kebiasaan beliau, kebiasaannya lah sholat. Ada yang memang ketika joget Allah matikan. Kebiasaannya memang berjoget. Na'udzubillah wa a'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kebiasaan buruk dan mempermudah kita untuk senantiasa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik. Harapan kita, minta kita kan kita itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Kendati pun kadang ada orang untuk tidak mau mati dulu, Pak. Banyak, rata-rata semuanya kita mungkin belum siap untuk mati. Tapi bagaimanapun kematian itu suatu hal yang pasti. Kenapa tidak siap untuk mati? Mari kita tanyakan pada diri kita, bagaimana pendapat kita? Kalau seandainya hari ini Allah matikan kita, Pak, siap kira-kira, Pak? Siap enggak, Pak, kira-kira? Kita masih mungkin masih tawar-menawar. Jangan dulu lah, kalau bisa nanti saya masih belum ketemu istri saya masih belum makan ini, saya masih belum, anak cucu saya masih belum selesai kuliahnya, sekolahnya. Ya nama-nama manusia tetap akan tawar-menawar untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itu yang terbaik. Kita harus yakin apapun yang Allah tetapkan kepada kita, enak tak enak, nyaman tak nyaman, suka tak suka, itu yang terbaik bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pandai rasa bersyukur, Pak, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Terakhir kita pembahasan kita pada bab ke-11, yaitu fi ilaji maradil qalbi
min isti'la'in nafsi alai, pada judul besarnya, yaitu cara mengobati hati dari dominasi nafsu, sampai pembahasan pada bahwa nafsu itu ada 3, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, amaratu bisu. Bagaimana cara menyikapi nafsu yang senantiasa amaratu bisu? Al-Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan senantiasa bermuhasabah dan menyelisih nafsu tersebut. Apa gunanya? Bagaimana pendapat Imam Ibnu tentang muhasabah? Muhasabah itu bisa dilakukan sebelum beramal ataupun sesudah beramal. Apa gunanya muhasabah? Supaya kita menampakkan aib kita, kekurangan kita, bisa kita lihat. Dan kedua, mengetahui hak-haknya Allah kepada kita. Nah, itu pembahasan kita terakhir, Pak. Kenapa kita harus mengetahui hak-hak Allah kepada diri kita? Supaya kita tidak sombong, tidak merasa kita yang paling mampu. Nah, ini pembahasan masalah jiwa, demikian masalah hati. Apa hak-hak Allah kepada kita? Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menyebutkan ada 6 hak-hak Allah kepada kita, diri kita. 1, senantiasa ikhlas dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua, hak Allah dari kita, senantiasa kita bermutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu mutaba'ah, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua sendiri. Maka jadikan dasar dalilnya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu betul cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita miliki adalah anugerah dan karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyadari juga bahwasanya banyak masih kekurangan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi jangan merasa, oh saya sudah ngaji, sudah tahajud, sudah puasa Senin Kamis, sudah bersedekah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya ujian tidak enak ini? Padahal pahala tahajud kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita tidak sebanding dengan nikmat Allah kita bisa bernapas saja. Tidak sebanding dengan nikmat Allah kita bisa bernapas saja. Berapalah sedekah kita dibanding oksigen yang kita hirup gratis nih? Kalau kita bermuhasabah itu semuanya, baru kita menyadari akan semua yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya, Pak. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedekah yang kita keluarkan itu karena memang Allah menitipkan harta kepada kita yang harus kita sedekahkan. Salat yang kita lakukan karena memang Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa salat. Baca Al-Quran kita baca, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa memfokuskan antara perintah ke otak untuk bisa menggerakkan lidah, Pak. Ini biasanya yang bisa mengalami ini itu akan menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada bapak-bapak yang setrum dalam itu membaca Allah saja kadang maksud hati tidak membaca Allah, tapi yang keluar satu, Pak. Allah satu. Diajari Allah satu. Karena tidak bisa terkonek antara otak, perintah otak dengan gerakan anggota tubuh. Kalaulah bukan Allah yang memberikan itu semua, Pak. Kalau kita tidak menyadari betapa pentingnya, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Mungkin kita merasa kita semua yang mampu. Kita yang bisa. Padahal kalau sudah ada penyumbatan otak saja pada saraf kanan, hilang memori, Pak. Ditanyakan sehat, Pak, nangis. Gimana kabarnya, Pak? Nangis. Kan mungkin ada di antara teman-teman kita yang stroke, saudara kita demikian terjadi halnya, Pak. Ketika hendak menggerakkan tangan saja tidak bisa bergerak, karena memang sarafnya sudah bermasalah. Jadi susah untuk menggerakkan. Walaupun kita paksakan, kita angkat, dia tak bisa bergerak karena antara koneksi antara saraf ke anggota tubuh perintahnya terputus dikarenakan ada gumpalan darah, kata dokter, ada pembuluh darah penyumbatan lah. Nah, ini betapa besarnya, Pak, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita bermuhasabah dan memahami itu semua,
kita akan meyakini dan mengakui betapa keimanan kita sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kita ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa di antara obat untuk melawan hawa nafsu, dominasi nafsu, keburukan nafsu kepada kita itu adalah dengan cara bermuhasabah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW senantiasa membaca doa wa na'udzubillahi min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu, wasayyiati a'malina, dan keburukan amalan-amalan keburukan yang kita lakukan. Itu bab pembahasan masalah dominasi nafsu pada hati, cara pengobatannya. Jadi kita harus paham dulu supaya kita bisa ikhlas. Kita harus paham hak-haknya Allah kepada kita. Orang kalau paham hak-haknya Allah kepada dirinya, Pak, dia tidak akan melakukan itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Akan menyukuri apapun yang Allah berikan. Orang kalau ikhlas beribadah kepada Allah itu tidak takut, tidak bangga dengan pujian, tidak takut dengan cacian, Pak. Kalau memang dia ikhlas. Orang kalau itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memprioritaskan ketaatannya kepada Allah daripada dunia dan keluarganya. Karena kalau mencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengikuti Rasulullah dan menyadari semua itu pemberian Allah. Banyak orang menyadari hanya ini adalah hasil usaha saya kumpulkan semuanya untuk anak cucu turunan saya, tidak akan habis 7 turunan. Cuma dikasih sakit gigi saja sudah habis semuanya. Ini besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita harus menyadari sedikitnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan masih masalah dominasi nafsu. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab ke-12, Tsani Asyar. Bab ke-12 fi ilaji maradil qalbi bisyaiton. Kalau kemarin kita itu bagaimana mengobati hati dengan dominasi nafsu, sekarang mengobati hati dengan dari gangguan syaitan. Jadi kemarin sebelum mukadimah kami pernah menyampaikan, kita ini sadar tidak sadar, Pak, musuh kita ini banyak. Musuh kita itu setan manusia, setan jin. Musuh kita itu nafsu, yang mana sifatnya nafsu ini amaratu bisu, senantiasa melakukan, memerintahkan kepada kemaksiatan, kejahatan. Dan nafsu ini innan nafsa qati'atun baina qalbi wa baina husuli ila rabbi, kata Ibnu Qayyim. Sebenarnya nafsu ini senantiasa memutuskan, menjaga jarak, menjauhkan hati seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita bermuhasabah sehingga kita tahu kekurangan kita, Pak. Dengan nikmat Allah kepada kita, tahu kekurangan kita. Maka suatu saat ketika Nabi Musa melewati satu jalan, Nabi Musa ini melihat ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah sampai nangis-nangis, Pak. Minta kepada Allah sampai nangis-nangis. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Rabb, istajiblah, ya Rabb ajiblahu." Ya Allah, kabulkan doa-doanya apa yang dia minta, ya Allah, kata Nabi Musa. Aku kasihan kepada dia, ya Allah. Fa inni qad rahimtu ilaih. Aku kasihan kepada dia, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, walaupun dia itu meminta kepadaku, berdoa kepadaku sampai menangis-nangis, sampai menangis dan sampai lemah, dari saking lamanya menangis, aku tidak akan menjawab, tidak akan mengabulkan doanya kecuali dia itu memberikan hak atas diriku." Apa? Yaitu ikhlas kepada Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyadari semua adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan lemah betapa kurangnya ketaatan kita dibanding nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, hadirin Allah, kita baca
Hadzal bab min ahammi abwabil kitab wa a'dhamiha naf'an. Pembahasan bab ini adalah pembahasan yang paling penting dan paling besar keutamaan dan manfaatnya. Wal mutaakhiruna min arbabis suluki la ya'tanu bihi itina'u bi dzikrin nafsi wa uyubiha wa afatiha. Dan orang-orang tasawuf, orang-orang filsafat yang ahlul batin, maksudnya orang-orang yang tasawuf mendahulukan antara hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam ya'tanu bihi itinahum. Pembahasan mereka itu tidak sampai dalam membahas ini kecuali hanya pembahasan tentang masalah nafsu. Jadi masalah syaitan ini jarang, Pak. Yang bahas pokok bagaimana bisa menahan hawa nafsu, bagaimana bisa mengendalikan kontrol nafsu, bagaimana supaya menjaga hati kita ini tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Fa innahum tawasau fi hadza bidzalika. Mereka hanya tetap panjang lebarnya hanya membahas masalah nafsu saja. Wa qasaru fi hadzal bab, tapi tidak membahas masalah godaan setan. Padahal adanya dorongan nafsu itu salah satunya dari godaan setan. Adanya perbuatan dorongan nafsu untuk melakukan keburukan itu salah satunya itu tempat jadi sarangnya setan atau dorongan setan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang hanya membahas masalah nafsu, cegah hawa nafsu, melawan hawa nafsu, tapi jarang membahas masalah bagaimana berlindung kepada Allah dari godaan setan. Wa man ta'ammala al-Qur'an wa sunnah, barang siapa membahas mengkaji Al-Qur'an dan sunnah, wajada itina'u bi dzikri syaitan wa kaidihi wa muharabatihi aktsara min dzikrin nafsi. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an dan hadis, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah ini, Pak, maka dia akan mendapatkan betapa banyaknya penyebutan untuk berlindung dari godaan setan. Bahkan ada surat khusus kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak hanya sebatas nafsu. Kalau nafsu itu paling innan nafsal la'amarata bisu wa la uqsimu bin nafsil lawwamah wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu paling hanya seperti itu. Tapi kalau pembahasan ayat untuk berlindung dari godaan setan itu banyak. Jadi seperti ayat yang kami bacakan tadi, wa dzukiratin nafsu al-madmumah fi qaulihi, antara pembahasan tentang nafsu yang tercela itu pada surah Naziat, wa nahan nafsa 'anil hawa wa la uqsimu bin nafsil lawwamah innan nafsa la'amaratu bisu. Ini pembahasan tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang kejelekan dan keburukan hawa nafsu. Wa amma syaitanu fadzukira fi iddati mawadi. Adapun penyebutan berlindung dari setan itu banyak tempatnya, banyak ayatnya, Pak, yang menjelaskan ini. Wa ufridatilahu suratut tamah, bahkan ada satu surat yang sempurna tentang berlindung dari godaan setan, seperti surah An-Nas tadi itu. Fatahdziru rabbi ta'ala li ibadihi min hujaa aktsaru min tahdzirihi minan nafs. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya tentang berlindung kepada setan itu, berlindung dari godaan setan itu lebih banyak daripada berlindung dari godaan hawa nafsu. Wa hadha huwa alladzi la yanbaghi ghairu. Dan seharusnya memang seperti itu, Pak. Jadi kita fokus nafsu. Tapi ada musuh yang lain, yaitu setan, yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan setan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Tidak hanya sebatas nafsu. Tapi kalau ulama tasawuf itu banyak mikir masalah pembahasan masalah nafsu saja. Padahal Al-Qur'an banyak membahas masalah berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Fa inna syarran nafsi, karena sesungguhnya keburukan yang ada pada nafsu ini, jiwa ini, wa fasadaha yansha'u min waswasatihi, karena keburukan dan rusaknya nafsu itu bersumber dari godaan dan gangguan setan.
Jadi kita harus paham Pak, musuh kita tidak hanya nafsu kita. Jadi kita minta perlindungan pada Allah juga dari setan, tidak hanya sebatas nafsu. Kalau memang Rasulullah SAW senantiasa berdoa, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ada juga sering Rasulullah SAW membaca doa juga berlindung dari godaan setan. Nanti kita baca hadisnya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa hiya markabuhu wa maudi'u syarri. Sementara nafsu itu adalah kendaraannya setan dan tempat kandang bersarangnya keburukan-keburukan yang mengarah kepada ketaatan kepada setan tersebut. Wa mahallu ta'atihi, tempat ketaatan setan itu. Jadi maksudnya nafsu ini akan patuh dan tunduk hanya kepada setan, Pak. Wa qad amara Allah Subhanahu bil isti'adzati minhu inda qiraatil Qur'an wa ghairu dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan ketika membaca Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu senantiasa Allah memerintahkan untuk berlindung dari keburukan setan. Tidak hanya sebatas nafsu. Karena setan ini adalah menjadikan nafsu itu sebagai kendaraan dan setan itu menjadikan nafsu sebagai sarang dan sumbernya. Markasnya itu nafsu itu Pak, setan itu. Makanya kadang-kadang tidak hanya sebatas ketika seorang itu melakukan kemaksiatan, tidak hanya sebatas dari dorongan nafsu saja Pak. Tapi juga ada gangguan dorongan dari setan yang menjadikan nafsu itu sebagai kendaraan. Maka banyak orang-orang yang taat itu dia mengetahui kadang ilmunya dikalahkan oleh setan dan jadikan nafsu sebagai kendaraan untuk mengalahkan orang itu. Wa hadza li syiddatil hajah illa ta'awudz minhu, dikarenakan betapa kebutuhan kita akan pentingnya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan gangguan setan tersebut. Walam ya'mur illa bil isti'adati minan nafsi fi mawadi wahid. Dan Allah tidak menyuruh seorang itu untuk berlindung dari nafsu itu kecuali hanya pada satu tempat. Wa inna ma ja'at isti'adatun min syarriha fi khutbatil hajah. Akan tapi Allah melalui lisan nabinya memerintahkan untuk berlindung dari keburukan nafsu, bukan nafsunya. Jadi keburukan nafsu, keburukan amal-amal kita. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tidak ada wa na'udzu billahi min syarri nafsina, tidak. Min anfusina, tidak. Tapi dari keburukan nafsu dan jiwa-jiwa. Sementara dalam perintah lain Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, bukan dari keburukan, dari syaitan yang terkutuk. Kalau dari nafsu kita hanya keburukan nafsu. Karena nafsu itu bisa berubah, ada yang kalau diisi dengan ketaatan jadi nafsu mutmainnah. Nah, ini nafsu inilah jadi sarang dan kendaraan setan untuk merusak seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal isti'adzati minal amrayn fi hadzal hadits alladhi rawahu Tirmidzi wa sahahu an Abi Hurairah. Rasulullah SAW telah merintahkan kita untuk senantiasa berlindung pada Allah dari dua perkara yang dalam hadis Tirmidzi dan Sahih Tirmidzi dari Abu Hurairah, anna Abu Bakr Siddiq
radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, suatu saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang apabila pada pagi dan sore hari harus dibaca. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, qul Allahumma alimal ghaib wa syahadah fatiris samawati wal ard rabbi kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim kulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'aka. Ya Rasulullah, kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, ajarkan satu doa yang apabila itu aku baca pagi dan sore. Maka Rasulullah mengajarkan, oke, kalau kita biasa baca masrun ya, pagi sore ini ada apa? Allahumma alimal ghaib, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata, wa syahadah fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, rabbi kulli syai', Rabbnya segala sesuatu, wa malikah, dan penguasanya, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ilah selain engkau, a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan nafsu, wa syarri syaitan, dan keburukan setan, wa syirki, dan sekutu-sekutunya, wa an aqtarifa alayya ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan kejelekan diriku, su'an, dari keburukan perbuatanku, au ajurrahu ila muslim, atau keburukan perbuatanku yang aku timpakan pada saudara muslimku. Qulhu, maka katakan itu apabila kamu pagi dan sore atau ketika mau tidur naik ranjang. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu dan kejelekan, dan berlindung kepada Allah dari setan-setan yang senantiasa mengarahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita bahasan masalah ini, Pak. Jadi kadang kalau kita memahami semua anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sering bermuhasabah pada diri kita, seberapa banyak sih amal kita yang ikhlas kepada Allah, Pak. Kita sholat 5 waktu, sedekah, puasa Senin Kamis, apa itu murni kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah itu kita lakukan karena cinta kita kepada Allah? Kalau memang cinta kepada Allah, apa kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah? Kalau memang itu kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah, apa kita memahami itu semua adalah anugerah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan apabila kita memahami itu semua, apakah kita menyadari sebenarnya antara kebaikan kita itu tidak sebanyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini pentingnya kita bermuhasabah itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dada, penjagaan dari godaan setan, yang mana setan menjadikan nafsu kita ini untuk gampang untuk maksiat, berkeluh kesah berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ketika kita banyak perhatikan seseorang itu padahal dia melakukan ketaatan luar biasa. Kalau orang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa itu karena Allah, maka tidak akan berubah ketaatan itu untuk malas, ataupun tidak berubah ketaatan itu dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hanya omongan orang. Ini tidak akan berubah ketaatan itu hanya karena selisih pendapat, perbedaan pendapat, salah paham saja. Kecintaan itu tidak akan berubah kepada saudaranya, tidak akan berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu kalau hanya gara-gara sesuatu yang dirasakan tidak nyaman. Allah, ini saya sudah ditaat, sudah ngaji, sudah qiyamul lail, sudah sedekah, makmur cara ini terus Allah. Itu tidak akan berubah semuanya kalau memang itu karena Allah, ikhlas karena Allah, kecintaan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan menyadari besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sedikitnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasallallahu, mudah-mudahan nasallallahu alaihi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan lahir dan batin, wa wafaqana Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melakukan
sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan keburukan nafsu kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.